Film ini merupakan lanjutan dari film-film sebelumnya, Rise of the Planet of the Apes dan Dawn of the Planet of the Apes. Jadi kalau kalian belum nonton silahkan diklik link di pojok kanan atas atau yang ada di deskripsi, biar kalian tahu jalan ceritanya. Film kali ini berlatar 2 tahun setelah Koba menyerang manusia. Militer utara datang ke sana untuk menghancurkan koloni kera. Dan selama 2 tahun itulah Caesar masih diburu. Karena sangat sulit sekali mengetahui keberadaannya, para kera-kera yang setia dengan Koba sekarang menjadi bawahan para militer, dan mereka disebut Donkey. Beberapa tentara menemukan sebuah parit yang diyakini tempat persembunyian para kera. Tanpa basa-basi, mereka langsung memborbardir tempat tersebut. Kawanan kera lain datang dan langsung menombak mereka. Bantai para tentara ini, Caesar menangkap para Donkey dan manusia yang masih hidup. Dia memiliki pesan yang harus mereka sampaikan ke kolonel untuk tidak mengganggu para kera di hutan, dan dia akan berhenti menyerang manusia. Tiba-tiba, Winter, si gorila putih yang membawa Donkey, diserang dan Donkey berhasil kabur. Setelahnya, Caesar dan kawanannya kembali lagi ke rumah mereka yang berada di dalam gua di sebuah air terjun. Tiba-tiba, Blue Eye dan Rocket kembali dari perjalanan panjang mereka. Blue Eye cerita, mereka menemukan tempat yang layak untuk para koloni kera. Tapi tempat itu jauh dan harus melewati padang pasir. Winter lalu bilang malam ini mereka harus segera pergi. Caesar menolaknya karena mereka harus membawa koloni sebanyak ini. Jadi jika gegabah dan tanpa rencana, mereka bisa ketahuan para manusia. Malam harinya, Caesar melihat cahaya dari balik air terjun. Setelah melihat sebuah tali, dia yakin para tentara sudah menyergap mereka. Jadi dia meminta Blue Eye melindungi ibu dan adiknya, sementara Caesar memanggil kera-kera penjaga. Di sisi lain, para tentara sudah masuk ke gua tersebut. Rocket membunuh satu tentara dan dia mendengar bahwa sang kolonel sudah menyelesaikan misinya. Ternyata itu cuma pengalian. Caesar langsung berlari dan dia dibuat marah saat melihat istri dan anaknya yang sudah tewas. Dia berusaha mengejar kolonel, tapi sang kolonel dengan cepat memotong talinya dan kabur. Ternyata Winter mengkhianati kawanan kera. Dia yang membocorkan tempat tinggal para kera. Untungnya, Cornelius, anak Caesar yang paling kecil masih selamat. Keesokan harinya, para koloni kera pergi ke tempat yang dibilang Blue Eye. Tapi Caesar memutuskan tidak ikut. Dia ingin membalas kematian istri dan anaknya dan membunuh kolonel. Rocket, Morris, dan Luka mengejarnya untuk membantu Caesar. Dari Luka, kita akhirnya tahu bahwa camp para tentara selalu berpindah-pindah. Jadi mereka pergi ke camp pertama. Tapi di sana terlihat sepi dan tidak ada kehidupan. Tiba-tiba mereka bertemu seorang pria. Tapi sebelum dia menembak, Caesar sudah membunuhnya. Rocket penasaran apa yang dilakukan tentara ini sendirian di sana. Setelah memasuki sebuah rumah, akhirnya mereka tahu bahwa tentara itu sedang melindungi seorang gadis yang sakit bernama Nova. Morris melihatnya aneh karena gadis itu mencoba berbicara, tapi dia tidak bisa. Karena merasa kasihan, akhirnya Morris membawa dia. Setelah melakukan perjalanan lagi, mereka akhirnya melihat camp tentara. Dan di sana, mereka melihat Winter. Mereka lalu menyergap Winter. Winter lalu ngasih tahu bahwa kolonel pergi bersama beberapa pasukan ke perbatasan. Di sana, mereka akan bertemu dengan pasukan dari utara. Lalu tiba-tiba, ada tentara yang lewat. Winter yang ingin berteriak lalu didekap oleh Caesar, yang akhirnya Winter pun tewas. Keesokan harinya, mereka mengikuti para prajurit dari belakang. Mereka sampai ke sebuah gunung bersalju. Para tentara berhenti dan saling menembak. Rocket merasa aneh kenapa para tentara ini saling menyerang. Setelah mereka pergi, Caesar dan yang lainnya mendekat. Mereka melihat mayat manusia yang mengeluarkan darah dari hidung mereka. Satu orang yang masih hidup juga memiliki gejala yang sama dengan Nova, yaitu tidak bisa berbicara. Karena sempat berhenti, mereka pun kehilangan jejak para tentara.
Tiba-tiba, seseorang datang dan mencuri perbekalan mereka. Luka yang tahu langsung berteriak. Orang itu langsung mencuri kuda dan berusaha kabur. Mereka pun akhirnya berhenti di suatu rumah. Caesar, Luka, dan Rocket berusaha mencarinya. Ternyata, dia adalah kera yang bernama Bad Ape. Bad Ape lalu memberikan jaketnya ke Nova. Dia ini ternyata berasal dari kebun binatang dan dia satu-satunya kera yang selamat. Lalu Bad Ape menawari mereka makanan. Caesar menanyakan dari mana dia mendapatkan makanan ini. Bad Ape bilang dari tempat para manusia sakit berkumpul. Di sana dibangun tembok-tembok tinggi. Caesar yakin di sanalah tujuan mereka. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan. Ditemani Bad Ape sebagai petunjuk arah. Mereka pun sampai di sebuah camp. Caesar dan Luka mencoba melihat camp tersebut, tapi tiba-tiba mereka disergap 2 orang tentara. Untungnya, Rocket datang dan membunuh tentara itu. Tapi Luka tertembak dan tewas. Morris menyarankan Caesar untuk kembali ke koloni kera, tapi dia bersikeras untuk membalas dendam. Caesar yang kesal maju sendirian ke camp dan meninggalkan mereka. Begitu sampai di sana, dia kaget melihat kera-kera dari koloninya sudah ditangkap. Caesar membebaskan 1 kera yang diikat. Dari kera ini, dia dapat info bahwa kolonel menangkap koloni kera untuk dipekerjakan. Tiba-tiba, Donkey datang dan menyerang Caesar. Caesar sadar dan langsung diikat, dan dia bertemu langsung dengan kolonel. Dia lalu dimasukkan ke kerangkeng bersama kera-kera lainnya. Keesokan paginya, para kera dijemput oleh para tentara. Mereka dipekerjakan untuk membangun kembali tembok yang sudah runtuh. Caesar masih bingung untuk apa manusia-manusia ini membangun tembok-tembok ini. Tiba-tiba terjadi kecelakaan di sana. Tentara di sana langsung memerintahkan Donkey untuk menyambuk kera tersebut. Caesar semakin marah dengan apa yang dia lihat. Teriakan Caesar itu membuat kera-kera yang lain juga ikut membelot. Kolonel memerintahkan para Donkey menangkap Caesar dan menyambuknya. Kolonel mendekatinya dan meminta Caesar memerintahkan para kera untuk kembali bekerja. Caesar meminta para kera diberikan makanan. Kolonel pun kesal dan menodongkan senjatanya ke Caesar. Para kera yang melihat itu langsung kembali lagi bekerja. Caesar lalu diikat tepat di tengah-tengah camp. Malam harinya, Caesar disuruh menghadap ke kolonel. Kolonel bilang jika hal itu terjadi lagi, maka dia akan membantai para kera satu persatu. Karena dia butuh tembok itu cepat selesai. Caesar lagi-lagi meminta para kera diberikan makanan dan minuman. Setelah Caesar melihat sesuatu di sana, dia sadar bahwa militer dari utara datang ke sana bukan untuk bergabung, tapi untuk bertarung dengan pasukan kolonel. Itulah alasan kenapa kolonel membutuhkan tembok-tembok itu cepat jadi. Kolonel terkesan dengan kepintaran Caesar. Dia pun cerita bahwa 10 bulan yang lalu, dia mengirimkan pasukan pengintai untuk mengintai sarang Caesar yang dipimpin anaknya sendiri. Sepulangnya dari sana, anaknya tiba-tiba tidak bisa berbicara. Para perawat yang merawatnya pun punya gejala yang sama. Jadi salah satu perawat punya sebuah teori bahwa virus ALZ113 sudah bermutasi dan mengubah manusia sekarang menjadi mirip seperti binatang. Itulah alasan dia membunuh putranya sendiri dan para tentara yang juga mengalami hal yang sama. Dia sangat benci melihat manusia yang berubah menjadi primitif. Kekejamannya itulah yang dilaporkan ke komandan militer di utara, dan mereka mencoba menghentikan kolonel. Sementara itu, di luar, Morris dan Rocket memikirkan cara bagaimana bisa masuk ke sana. Tiba-tiba, Bad Ape jatuh di sebuah lubang. Keesokan harinya, para kera benar-benar diberi makanan dan minuman. Donkey bukannya memberikan minum, dia malah menyiram Caesar. Di sisi lain, Morris dan Rocket menyusuri lubang itu. Ternyata lorong-lorong itu tepat berada di bawah camp. Di luar, Nova yang melihat Caesar kedinginan mendekatinya.
Kolonel lalu memasukkannya ke kerangkeng dan Nova mendekati Caesar dan memberinya minum. Para kera yang melihatnya meminta Nova memberikan makanan juga ke Caesar. Para kera memberikan kode bahwa jika mereka bersama, kera akan kuat. Tiba-tiba, para penjaga datang. Demi mengalihkan perhatian mereka agar Nova bisa kabur, Rocket menyerahkan dirinya. Rocket bilang ke Caesar bahwa besok mereka harus membuat rencana untuk kabur. Keesokan harinya, Rocket memberikan jarak yang pas tepat di bawah kerangkeng para kera ke Morris. Langsung di hari itu juga, Bad Ape dan Morris menggali ke atas terowongan. Bad Ape berhasil menggali terowongannya dan tepat di tengah-tengah kerangkeng para kera. Tapi, masalah baru muncul. Sebuah air mengalir dari lubang yang digali oleh Morris, membuat banyak terowongan yang banjir. Jadi, mereka kesulitan untuk menggali di kerangkeng kera-kera muda. Caesar berpikir sejenak, dan dia mendapatkan sebuah ide. Satu penjaga dilempar kotoran oleh para kera. Penjaga itu marah dan masuk ke kerangkeng. Morris lalu menariknya ke bawah dan menyerangnya. Dengan begitu, mereka memiliki kunci kerangkeng. Caesar dan Rocket lalu menyelinap masuk ke kerangkeng kera-kera muda. Satu persatu, kera-kera kabur lewat atas untuk masuk ke kerangkeng kera-kera dewasa. Lalu, satu persatu mereka kabur lewat terowongan. Caesar yang masih menyimpan dendam ke kolonel meminta Rocket untuk pergi dulu. Tiba-tiba, militer utara menembakkan misil-misil mereka ke camp tersebut. Para tentara keluar tapi Caesar tidak melihat sang kolonel. Para militer utara terus membombardir camp tersebut. Caesar yang merasa aneh lalu masuk ke ruangan kolonel. Ternyata, sang kolonel juga terkena virus yang bermutasi. Dia tidak bisa berbicara. Caesar yang melihat hal itu mengurungkan niatnya membunuh sang kolonel. Tapi, sang kolonel malah bunuh diri. Di luar, perang sedang berkecamuk. Donkey yang melihat kawanan kera yang kabur memberitahu ke tentara. Tentara itu lalu menembaki kawanan kera. Caesar yang melihat kaumnya dibantai tidak tinggal diam. Dia mengambil beberapa granat dan melemparkannya ke tangki minyak. Tangki itu meledak dan membakar seluruh tentara. Ledakan itu menyulut ledakan-ledakan lain. Untungnya, Caesar berhasil kabur menyelamatkan diri. Caesar melihat ribuan militer utara di sana dan tiba-tiba sebuah longsoran salju terjadi akibat ledakan tadi. Para kera kocar-kacir menyelamatkan diri dan longsoran itu dengan mudah menyapu semua militer utara. Untungnya, Caesar dan para kera yang lain berhasil bertahan setelah memanjat pohon. Mereka lalu melakukan perjalanan panjang dan sampai di suatu tempat yang diceritakan oleh Blue Eye. Ternyata, selama perjalanan, Caesar menahan rasa sakitnya karena terluka akibat kabur dari camp. Caesar meminta Morris untuk tidak khawatir, karena mereka semua sudah aman. Morris cuma bisa mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah Caesar lakukan untuk kawanan kera. Caesar lalu melihat kera-kera yang lain bergembira dan dia menghembuskan nafas terakhirnya. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi akhir dari trilogi Planet of the Apes. Kalau kalian ada rekomendasi film yang mau di-recap, silahkan tulis di kolom komentar. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dah jum.